dengan saya bahwa ini 21990106. Sebelum saya mempresentasikan hasil laporan lembaga ketiga dihasilkan dari satu ini. Yang pertama yang saya hormati dosen pembimbing lapangan Bapak Wahyutra Adimanto Manua SPD MPD. Jadi yang menjadi topik yang pertama yaitu yang perlu kita ketahui bahwa mulai dari latar belakang. Jadi laporan akhir ini pelaksanaan magang di sekolah merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan magang yang dilakukan oleh mahasiswa pendidikan. Kegiatan magang di sekolah dengan bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung bagi mahasiswa dalam mengajar dan mengelola kelas di lingkungan sekolah. Dan yang kedua, penyusunan laporan akhir pelaksanaan magang di sekolah dengan dilakukan untuk merefleksikan dan mengevaluasi kegiatan magang yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Jadi laporan magang dapat berisi informasi tentang pengalaman dan hasil kerja mahasiswa selama magang serta analisis tentang pengaruh magang terhadap perkembangan dan pengetahuan mahasiswa. Kedua, menjadi tujuannya di sini yaitu yang pertama mengidentifikasi informasi profil sekolah. Jadi mencakup nama sekolah atau sejarah sekolah, alamat sekolah, akreditasi sekolah, visi dan misi sekolah, tujuan sekolah, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua, menelaah perangkat pembelajaran. Jadi menelaah perangkat pembelajaran ini yang perlu kita ketahui bahwa yang pertama, perangkat pembelajaran khusus kurikulum 2013 seperti program tahunan, program semester, dan alokasi waktu dan tuntutan kriteria minimal atau KKM, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, media pembelajaran, bahan ajar, dan instrumen evaluasi yang digunakan. Yang ketiga, mengembangkan perangkat pembelajaran kurikulum 13. Jadi yang perlu kita ketahui artinya mengembangkan perangkat pembelajaran kurikulum 2013 ini yaitu mengembangkan perangkat pembelajaran sesuai dengan tingkatnya. Dan yang ketiga, memberikan pengalaman awal kepada calon guru. Jadi yang perlu kita ketahui sebagai pengalaman kita sebagai seorang guru. Nah, yang perlu kita ketahui mengimplementasikan penguasaan akademik, kependidikan, dan keahlian tertentu yang dibimbing langsung oleh guru pamong serta dapat menerapkan berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dipelajari dalam waktu yang nyata. Berikutnya, manfaat. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa manfaat ini ada 3 bagian. Yang pertama, bagi mahasiswa. Jadi pengertian bagi mahasiswa ini dapat memperoleh pengalaman nyata, menjalin hubungan sosial dengan warga sekolah, dan dapat mengembangkan atau mengimplementasikan perangkat pembelajaran. Dan yang kedua, bagi sekolah. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa bagi sekolah ini mendukung program pemerintah dan dapat meningkatkan citra sekolah serta mendapatkan sumbang pemikiran, tenaga, atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang ketiga, bagi fakultas. Jadi yang pertama yang kita perlu kita ketahui, yang pertama memperoleh masukan untuk penyempurnaan kurikulum atau program studi kependidikan. Dan yang kedua, menambah akses terhadap stakeholders atau fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Nias, sehingga mempermudah lulusan memperoleh pekerjaan
pekerjaan. Yang ketiga, memperluas jejaring kerjasama antara fakultas, keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Nias dengan sekolah dan desa tempat magang sehingga dapat meningkatkan keterkaitan dan kesepadanan antara program akademik dengan pengetahuan dan keterampilan lulusan. Berikutnya kita masuk pada pengertian perangkat pembelajaran. Jadi pengertian perangkat pembelajaran ini yang perlu kita ketahui bahwa perangkat pembelajaran merupakan instrumen esensial yang dipersiapkan oleh guru sebelum memulai proses pembelajaran ini, melibatkan penyusunan silabus. Jadi pengembangan media pembelajaran mulai dari perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Jadi penyediaan sumber belajar ini yang relevan, perangkat penilaian yang sesuai, dan penyusunan skenario pembelajaran khususnya untuk kurikulum 13. Sedangkan khusus untuk kurikulum Merdeka ini melibatkan penyusunan modul ajar atau modul ajar kriteria tercapainya tujuan pembelajaran. Jadi instrumen penilaian, semua perangkat ini direncanakan dengan tujuan utama untuk membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran secara efektif dan memastikan pemahaman serta kompetensi siswa. Berikutnya ada beberapa unsur perangkat pembelajaran. Nah, yang perlu kita ketahui, unsur-unsur perangkat pembelajaran ini khususnya untuk kurikulum 13. Yang pertama yang perlu kita ketahui, program tahunan atau prota, dan yang kedua program semester atau prosom, yang ketiga kriteria ketuntasan minimal, yang keempat silabus, dan kelima rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan keenam media pembelajaran, dan ketujuh bahan ajar, dan terakhir instrumen evaluasi. Selanjutnya keterampilan mengajar. Nah, yang perlu kita ketahui pada keterampilan mengajar ini merupakan kemampuan esensial. Yang pertama, bagi seorang pendidik dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan mendukung perkembangan siswa. Yang kedua, keterampilan mengajar mencakup kemampuan untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan jelas dan menarik. Jadi motivasi siswa untuk belajar dan beradaptasi dengan gaya pembelajaran yang beragam. Perangkat pembelajaran. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa perangkat pembelajaran ini sesuai dengan kajian teori sebelumnya, bahwa perangkat pembelajaran ini adalah komponen yang harus disiapkan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Untuk itu, kami sebagai mahasiswa Manado 3 yang melaksanakan kegiatan praktek mengajar, terlebih dahulu kami kembali menyusun ataupun membuat kembali perangkat pembelajaran sesuai yang dipelajari dari magang 2 sebelumnya, untuk bisa melaksanakan kegiatan praktek magang atau mengajar di dalam kelas secara termini. Perangkat pembelajaran. Jadi yang pertama merumuskan tujuan, dan yang kedua pilih materi pembelajaran atau pengalaman belajar, memilih metode dan media pembelajaran, dan yang keempat perencanaan asesmen. Jadi berikutnya evaluasi. Jadi evaluasi ini dalam konteks perangkat pembelajaran merujuk pada proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data atau informasi
informasi yang berkaitan dengan kemajuan belajar siswa, efektivitas pengajaran serta hasil pembelajaran secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi efektivitas program pembelajaran atau memahami keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan proses belajar mengajar di masa depan. Demikian hasil presentasi saya pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih.